Sudah, Mbak? Oke. Eh, siap semua peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4 kelompok 4. Kami salah. Maaf. Ya. Oke. Lapor. Kami peserta Latsar CPNS 2024 golongan 3 angkatan 4 kelompok D siap menerima materi. Laksanakan. Siap laksanakan. Selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Mas Prasetyo. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana dan izin Bu Susi, Mbak Susi ya, Mbak Susi Susanti, rekan-rekanku semua, serta Latsar CPNS Angkatan 4, kelas 4D, sebelum kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir nanti, agar semua mendatangkan keberkahan dan juga berjalan lancar, kita buka dengan doa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Amin. Oke. Lapor kelas siap. Baik, terima kasih Mbak Ana, Mas Prasetyo yang sudah mengawali doa pada sesi sinkronos yang kedua di siang hari ini. Baik, teman-teman, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai sesi sinkronos yang kedua, biar lebih ini ya, lebih semangat, lebih di-refresh lagi otak kita main games dulu sebentar ya. Oke, teman-teman bisa siapkan HP-nya atau ya pakai laptop yang dipakai sekarang juga tidak apa-apa. Oke, sekaligus merefresh pembelajaran pada sesi sebelumnya. Kita akan main games virtual. Ada yang ini pakai HP bisa langsung scan barcode. Kemudian untuk yang buka dari laptop bisa pakai link ini. Saya tulis lagi linknya ya. Kabari ya kalau yang udah bisa buka. Udah buka, Mbak. Salah typo. Sudah bisa mengakses gamesnya? Sudah, tapi masih muter-muter, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Masih muter-muter. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah, Mbak. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Saya sudah, Mbak. Oke, sudah ya. Mainnya gimana? Sudah. Dah, saya start ya gamesnya. Silakan. Udah bisa mulai? Apa sih? Oh. Start. Nggak ada masukin nama gitu ya, Mbak? Nggak ada. Jadi tampilannya langsung seperti ini. Teman-teman punya 3 nyawa ya kalau nggak salah. Ini ada Kalau pertanyaan di bawah ya, Mbak ya? Saya main di jalan-jalan aja.
Iya, Iya main jadi jalanan. Main. jadi teman-teman menjawab ya, maaf saya lupa tadi penjelasannya. Jadi di sini ada pertanyaan, teman-teman menjawab pertanyaannya, fungsi akuntabilitas. Kemudian di jawaban kotak jawabannya teman-teman silakan untuk masuk ke situ di kotak jawaban yang Oh, benar. oke, oke, oke. Digeser-geser. Oke, oke, oke. Oke, Oke, sip. Mbak silakan Susi, mencoba. Ya, Mbak silakan, Susi Mbak. izin, ini Ah, ada 3 udah duluan. jenis interactive learning games Mau outdoor electric. membangun kerjasama Pilih yang sama. mana ya, Mbak? Harusnya kalau pakai link yang saya share tadi, yang kedua Mbak bisa Oh, yang langsung kedua. masuk ke sini. Maaf, Seben- kalau yang pertama ini typo. Siap, sebentar ya, Mbak. Mm-mm. Kayak jalan sendiri itu loh. Salah. Nanti untuk peserta terakhir akan ada hadiah ya. Kok game over? Saya jalan sendiri terus game over sekarang. Fail Mbak saya. Mbak, kalau yang udah game over udah ya, Mbak? Udah. Sudah muncul nggak Mbak di ini? Skornya 0, Mbak. Nggak ngerti ini soalnya jalan-jalan sendiri. Ya, jadi Agak digeser. susah nih. Agak susah ternyata dia. Peduli menghargai perbedaan. Ini baru Mbak Syafika nih. Yang lain. Oh, Membangun kerjasama sama. Aktif itu apa ya? Mbak Fika udah selesai berarti. Ya, akuntabilitas kecuali. Boleh main lagi nyawanya, nggak? Boleh main lagi nggak, Mbak? nyawanya udah habis. Kalau boleh Nanti mau main di- lagi nih, Mbak. Nanti dicoba lagi di kesempatan berikutnya. Tapi ini kok baru nama Mbak Fika ya? Yang lain masih main apa gimana? Nggak ada Mas. instruksi nama kayak tadi Mbak. Emang ada ya? Tapi harusnya muncul di sini ya. Kenapa nggak muncul ya? Game over baru. Coba. Saya juga benar 1 terus game over yang kedua. Saya sudah coba lagi terus benar 3 tapi Heeh. main lagi, Mbak, habis ini. Oh, main lagi. Nggak ada muncul ini ya? Leaderboard tulisannya. Oh, apa? leaderboard ya. Ada leaderboard Coba. Oh, ada. iya ya. Tulis Coba. nama kita berarti ya. Oke, Mbak.
Enter ya, Mbak? Ya, coba. Muncul nggak? Oke, ya ada. Oke, udah. Oke, sudah. Maaf. Saya yang salah. Ini. Coba. Ini refresh. Oke, sudah semua? Mbak 4 Susi orang. tadi Sudah. saya udah tapi nggak terekam ya kayaknya. Udah klik leaderboard nggak, Mbak? Klik apa? Leaderboard. Leaderboard. Saya udah ke Hmm. close tadi ini. Oh, udah ke close. Mm-mm. Oke. Skornya berapa, Mbak? Tadi saya screen sih 3. Oh, 3. Mm-mm. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Wah, Mas Iqbal keren nih. Juara pertama. Siapa lagi yang belum, teman-teman? Mbak Ada Hilda, Mas Fajar Boleha. belum. Mas Mas Fajar Fajar, masih Dita. main apa udah selesai? Udah game over? Saya tadi baru benar 1, yang kedua game over jadinya, Mbak. Oke. Siapa lagi ya? Menyudahi berarti gitu Mas Fajar. Hmm, Tapi main lagi sih, Mas. Coba lagi yang ketiga nggak apa-apa Mas. Mbak Dita udah? Masih? Masih main lagi, Bu. Oh, oke. Koinnya belum habis kayaknya Mbak Dita. Oke, kita 1 menit lagi ya, kita tutup ya. Tadinya saya mau kasih hadiah buat ini, buat peserta yang ranking terakhir, tapi sepertinya ini ya, kita putar aja buat ranking yang pertama ya. Oke, sudah? Ada yang masih main? Saya top screen saya yang sama. Top pad saya yang sama. Baik, untuk yang masih mencoba, mungkin di lain kesempatan bisa dicoba lagi. Pemenang kita pada sesi kali ini Mas Iqbal. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Oke, sebagai hadiah untuk Mas Iqbal, kita lihat apa hadiahnya. Mas Iqbal, Arif hadiahnya, Bulan. tapi bukan Mas Suruh. Iqbal. Mas Iqbal, silakan menunjuk 1 orang untuk mereview sesi sinkronus yang pertama. Apa yang kita pelajari pada sesi sinkronus yang pertama. Silakan, Mas Iqbal. Mau menunjuk siapa? Oke, mungkin Mas Adi aja, Pak. Begitu cara mainnya Iqbal. Cara mainnya kan Silakan. begitu. Silakan, Mas Adi. Capek-capek saya Kira-kira ngejar kamu di bawah itu. di sesi sinkronus yang Aduh. pertama, tenang, yang 4 orang tadi ada kesempatan di sesi berikutnya. Ini saya milih lagi ya? Atau bagaimana? Silakan, Oh enggak. Mas Adi, untuk memberikan reviewnya di sesi sinkronus yang pertama. Apa yang kita pelajari dan ya kira-kira yang masih diingat oleh Mas Adi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Susi dan Mas Iqbal yang telah memberikan delegasinya untuk sinkronus yang pertama minggu lalu jatuhnya berarti ya. Jadi kita sudah mengenal apa itu nilai-nilai core value untuk ASN berakhlak.
kita belajar itu, kita review itu, lalu kita buat tugas mandiri dan juga tugas kelompok, di mana kita mencoba role playkan bagaimana menjadi berpelayanan terbaik, lalu bagaimana kita bisa kompeten, bagaimana bisa kita accountable dulu ya, kompeten, lalu loyal, harmonis, loyal, lalu kita adaptif dan juga berkolaboratif. Itu merupakan 7 poin dari nilai-nilai berakhlak yang kita coba adaptasikan, internalisasi. Mudah-mudahan nantinya bisa teraktualisasi dan nantinya terakhir bisa benar-benar kita terapkan dalam kompetisi kita sebagai peneliti dan juga kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu gambaran umum dari apa yang kita pelajari di sinkronus pertama. Susi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Adi. Selanjutnya, ya, di sini kita akan memberikan kesempatan bagi rekan-rekan, teman-teman yang sudah mengerjakan tugas di sesi asinkronus kemarin untuk menyajikan hasil tugasnya di kesempatan sinkronus yang kedua. Nah, untuk learning journal 1 dan 2 ini, di sini saya mungkin memberikan kesempatan bagi teman-teman tadi ya, yang namanya nggak muncul di leaderboard ya. Yang namanya nggak muncul di leaderboard, kalau nggak salah ada 4 orang. Silakan mau mulai dari siapa dulu? Silakan. Tadi kalau nggak salah Mbak Dita, Mas Fajar, siapa lagi 2 ya? Maaf. Saya muncul, Mbak. Oh, Muncul terakhir. terakhir ya. Siapa yang nggak muncul tadi? Mas Fajar? Iya, saya Mbak. Ya, oke. Fajar, Mas Syarif Prasetyo, sama Mbak Satu Alia. lagi. Oke. Maksudnya Nama saya muncul, Oh, Mbak Mbak Alia Zan. muncul. Iya. Oke, Tadi saya berarti bosen dulu. berarti 2 orang kandidat kita ya di learning journal yang pertama dan juga learning journal yang kedua. Silakan Mas Fajar mau bercerita di learning journal yang berapa Mas? 1 atau 2? Jadi kemarin kan penugasannya dalam bentuk rekaman MP3. Daripada nanti menayangkan rekaman, saya minta untuk Mas Fajar bercerita sedikit di learning journal yang pertama itu yang Mas Fajar ungkapkan ya di rekaman itu apa pembelajaran apa yang Mas Fajar peroleh di hari ke berapa ya, pembelajaran di hari Senin ya kemarin Jumat. di sesi Senin ya. asinkronus. Learning journal yang pertama di Jumat ya, Mbak? hari Jumat. Jumat. Ya, di hari Jumat. Oh, Jadi sesudah sesi iya. sinkronus kan ada sesi asinkronus tuh. Nah, Iya. apa yang Mas Fajar lakukan di sesi itu? Silakan untuk di-sharing ke Iya. kita. Silakan. Berarti sin dan asinkronus ya, Mbak Susi? Keduanya. Iya, hanya yang Sat- asinkronus, Mas. Yang Oh, asinkronus. ya asinkronus ya, oke. Iya, betul. Terima kasih Mbak Susi untuk sebenarnya saya lupa saya merekam apa kemarin. Tapi saya coba gali ingatlah kembali untuk yang saya pribadi dapat dari tugas asinkronus 2 kemarin. Kita kan pertama untuk membuat video ASN preset kompeten. Untuk substansinya saya awalnya bingung juga tuh Mbak. Maksudnya nggak bermaksud kan apa ya, saya bingung maksudnya kompeten ini merujuknya kemana. Akhirnya saya diskusi ke beberapa orang gitu, apakah ini merujuk kepada kan Smart ASN itu ada 8 core values ya, bla 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 gitu. Salah satunya ada kompeten. Nah, saya ingat saya mencoba apakah di sini maksudnya gitu loh, yang ada entrepreneurship segala macam. Terus tapi saya lihat juga yang di berakhlak
salah satu komponennya kan core values-nya juga ada kompeten. Jadi setelah saya perbandingkan 8 karakteristik Smart ASN dengan core values ASN tersebut, sepertinya ada irisan gitu loh. Jadi akhirnya saya, oh ya sudah tidak apa-apa lah, maksudnya ambil salah satu pun arahnya juga ke sana juga gitu loh. Nah, itu satu. Dari sana saya baru menelurkan ke apa saja sudah yang dilakukan sebagai peneliti. Jadi akhirnya ngubek-ngubek portofolio juga, Mbak. Saya ngapain dulu ya gitu lah. Nah, itu akhirnya dimasukkan ke dalam paparan tersebut. Sayangnya karena itu dari substansi, tapi secara metode atau cara penyajiannya, karena saya masih terbatas untuk kemampuan video-video dan akhirnya saya tidak menyajikannya dengan, kalau beberapa teman misalnya seperti Mbak Ana itu bagus tuh, dia niat lah gitu menyajikan videonya gitu ya. Kalau saya tuh ya terbatas gitu ya, ya sudah, yang penting saya minimal kontennya dapat lah relevan dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Susi gitu loh. Itu untuk presentasi video ASN. Lalu untuk makalah analisis layanan riset ini, kami juga melakukan diskusi kelompok kemarin sebelum melakukan tugas tersebut, dan akhirnya muncul beberapa diskusi brainstorming di awal, kira-kira BRIN itu layanannya apa saja ya gitu loh. Ternyata setelah dilihat di web BRIN itu sangat banyak, bahkan ada, kalau misalnya di website itu ada 2 halaman lah, kalau kita klik next itu jadi satu halaman saja itu ada sekitar 8-10 layanan, ada ethical clearance, ada uji coba data di lab segala macam gitu. Oh ternyata banyak ya yang bisa diakses publik, dan bagaimana kita mengevaluasinya. Salah satu akhirnya kami angkat itu tentang Elsa, bagaimana akun Elsa. Kebetulan karena dulu sempat mampir sebagai postdoktoral di BRIN, jadi 8 bulan pakai Elsa. Akhirnya ini ya adalah beberapa masukan yang bisa diisi dari situ. Itu mungkin sih ya Mbak. Terus sama satu lagi yang cukup berkesan di materi ini justru yang asinkronus sih Mbak, ini terkait dengan CPNS kemarin, stigma negatif tentang ASN itu apa gitu loh. Nah itu yang ada video yang ada anak muda yang dia sangat ogah sekali untuk menjadi PNS. Nah itu saya refleksi diri juga. Jadi itu yang cukup membekas di pertemuan kemarin. Itu saja mungkin, semoga relevan Mbak Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ada kesulitan nggak untuk sesi pembelajaran pada sesi asinkronus kemarin? Mas Fajar sendiri ada kesulitan nggak? Kesulitannya karena ini aja sih Mbak, karena Sabtu Minggu, jadi harus bergulat dengan anak-anak biar nggak didemo gitu. Jadi saya Bagi waktunya ya. bagi waktu sih Mbak. Oke. Itu aja sih Mbak. Yang lainnya seru, Baik. semuanya seru sih intinya. Baik, terima kasih Mas Fajar yang sudah sharing pengalamannya terkait pembelajaran pada sesi asinkronus yang pertama. Selanjutnya Mas Pras ya. Silakan Mas bagikan learning journal di sesi asinkronus yang kedua. Baik, terima kasih Mbak Susi. Jadi pada kesempatan pembelajaran asinkronus kemarin yang saya lakukan bersama tim kelompok ya utamanya, kita membuat forum diskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas, di mana tugas-tugas kami menitik beratkan kepada terkait dengan materi sebelumnya, terkait dengan berakhlak. Jadi kami menyiapkan makalah, misalnya makalah untuk analisa 3 tokoh bangsa. Kita juga mendiskusikan dulu terkait dengan tokoh yang senior banget, kemudian tokoh menengah, dan juga tokoh yang kekinian atau yang mewakili generasi setelah reformasi ya. Tidak hanya sekedar di sektor pendidikan, tapi juga sektor politik dan lain sebagainya. Karena saya secara personal mengangkat Kang Emil karena beliau menjadi role model buat generasi muda untuk menjadi pemimpin. Itu butuh suatu terobosan-terobosan baru. Dasarnya adalah sains, dasarnya adalah riset dan lain sebagainya. Itu menjadi diskusi yang cukup hangat bagi kami untuk menyiapkan materi, termasuk nanti akan kita siapkan untuk dipresentasikan, Mbak. Kemudian terkait dengan role model ASN, saya juga menekankan pada adaptasi dan juga kolaborasi. Adaptasi karena keterbatasan alat dan juga waktu bersama tim. Saya juga meng-hire talent, kebetulan ada mahasiswa magang di sini. Saya minta untuk
membantu menjadi talent dalam membuat video. Jadi kita harus harus bisa berkolaborasi dengan kondisi yang terbatas, dengan alat-alat yang terbatas. Bahkan sebagai pengalaman ketika menggunakan HP saya sempat jatuh dan mati, akhirnya di servis data semua hilang. Jadi itu pengalaman berkesan bagi saya. Yang terpenting adalah kita bisa menyesuaikan diri dan bisa berkoordinasi dengan baik. Dan saya bersyukur dalam kelompok ini koordinasi sangat lancar, koordinasi dan kerjasama sangat saling mendukung. Jadi segala bentuk kesulitan bisa kita atasi, meskipun di dalam proses mengerjakan kita yang namanya kita saling mengisi, mungkin saya banyak kelemahan, ada teman-teman yang bisa memperkuat. Itu yang paling penting menjadi menjadi bekal saya nanti menjadi seorang ASN. Itu yang saya buat di dalam learning journal. Terima kasih Mbak Susi. Baik, terima kasih Mas Pras sudah berbagi ya sharing pengalamannya pada sesi asinkronus yang kedua kemarin. Luar biasa ya, saya mengintip beberapa video yang sudah teman-teman kumpulkan, ternyata luar biasa ya. Maksudnya saya pikir di tengah-tengah kesibukan teman-teman sebagai preset dan juga ditambah dengan banyaknya tugas, saya pikir mereka sempat ya bikin video yang keren. Tapi ternyata setelah saya buka luar biasa ya. Saya beri applause untuk teman-teman semua. Nah, di kesempatan ini saya akan minta teman-teman untuk menampilkan video yang sudah dibuat kemarin. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita pilih beberapa saja. 3 orang yang akan menampilkan videonya kemarin. Jadi silakan 1-2 menit teman-teman untuk membuka videonya. Nanti kemudian kita pakai wheel of name biar adil. Nanti kita pakai wheel of name siapa yang akan terpilih untuk menampilkan videonya. Oke, saya putar ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Sudah Mbak. Oke. Oh, ini sepertinya harus ini. Oke. Selamat untuk Mbak Alia. Silahkan Mbak Alia untuk menampilkan videonya yang sudah dikumpulkan kemarin. Baik, terima kasih Mbak Susi. Ini yang ASN kompeten ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, saya buka dulu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman. Masih loading, Mbak. Belum muncul. Nah, sudah. Sudah Mbak. Silakan di-play. Menjadi ASN kompeten. Ini adalah bentuk-bentuk ASN yang kompeten. Yang pertama, kinerja terbaik, berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi. Kedua, membimbing mahasiswa tugas akhir. Ketiga, meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dengan webinar.
Dan yang terakhir, membangun jejaring dengan teman untuk riset. Itu tadi 4 contoh sikap ASN yang kompeten. Terima kasih. Baik, Kita beri tepuk tangan dong untuk Mbak Alia, luar biasa terima ya. kasih. Ternyata selain melaksanakan tugasnya sebagai periset yang kompeten tadi, luar biasa ya, bisa bisa jadi YouTuber, bisa jadi videografer, bisa jadi apa ya, voice over juga ya sepertinya. Luar biasa ya Mbak Alia. Mbak Alia, kesulitannya apa Mbak saat mengerjakan tugas video itu? Mungkin saya karena ini ya apa namanya Mm. nggak terlalu pandai untuk bikin skrip kayak gitu. Jadi ya udah kayak suaranya ya kayak gitu aja itu loh Mbak. Dalam hal editing video lihat punya teman-teman tuh kan covernya dibuat bagus gitu. Nah saya masih baru belajar tentang itu. Jadi ya bisanya cuma menggabungkan aja dulu. Tapi sudah luar biasa loh. Saya lihat kompetensi teman-teman sudah sangat luar biasa. Oke, terima kasih Kasih Mbak Mbak Alia Putri. yang sudah memaparkan hasil penugasannya. Kita lanjut. Yang kedua. Ya, Mbak Yum nih. Iya, Mbak. Silakan Mbak Yum. Sudah terlihat ya, Mbak ya? Sudah, silakan Mbak. Suaranya belum di-share. Besar sound. Bentar. Atau delay ya? Share sound ya, bentar. Oke. Teguh nilai-nilai Sudah ya? dasar yang sama, Sudah. mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Core values ASN diwakili oleh singkatan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini merupakan akronim yang mewakili serangkaian nilai yang diharapkan dari ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pada video ini, saya, Zata Yumni Awanis, peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2024 Angkatan 4 kelas D, akan memberikan contoh perilaku peneliti yang kompeten dalam menghadapi tuntutan zaman. Sebelum itu, apa sih definisi dari kompeten itu sendiri? Kompeten merujuk pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta kemampuan seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Di lingkungan kerja yang kompetitif, setiap tugas harus dilaksanakan dengan kualitas dan kinerja terbaik. Membaca referensi atau informasi terbaru di platform digital adalah cara yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita selalu mengupdate wawasan kita sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Kemauan untuk terus belajar dan berkembang adalah kunci kesuksesan di dalam dunia penelitian. Dengan berdiskusi dan bertukar pikiran,
Para peneliti dapat memperluas wawasan dan mencapai terobosan baru dalam ilmu pengetahuan. Gemar berbagi ilmu dan informasi dengan orang lain juga merupakan sikap yang membangun dan memperkaya komunitas. Dengan berbagi pengetahuan, kita tidak hanya memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga memperluas dampak positif dari apa yang telah kita pelajari. Tidak hanya itu, memiliki komunikasi yang baik sebagai peneliti adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan berkomunikasi secara efektif, kita dapat memperjelas ide, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan memastikan bahwa kolaborasi dalam tim berjalan dengan lancar. Sebagai peneliti, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim adalah fondasi kesuksesan bersama. Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat mencapai lebih banyak dari yang bisa kita capai sendiri. Mari kita bersama-sama menjadikan setiap hari di tempat kerja sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berbagi. Karena hanya dengan begitu kita dapat mencapai yang terbaik. Luar biasa ya Mbak Yumni ya. Sudah sangat profesional. Videografer profesional. Mbak bisa direkrut ini YouTuber-YouTuber Enggak yang Mbak, terima terkenal kasih. nanti. Cukup untuk latsar Luar aja. biasa ya, editingnya luar biasa, kemudian video yang ditampilkan juga sudah relevan ya dengan tugas yang diberikan. Mbak Yumni ada kesulitan nggak kemarin dalam pengerjaan Kesulitannya sih videonya? paling karena pertama kali coba otomatis ngedit itu karena untuk tugas latsar ini, jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama gitu Mbak Tapi untuk editing ngerjain bukan pertama tersebut. kali ya, kalau dilihat Pertama dari kali hasil Mbak, videonya. Serius pertama kali? serius. Luar biasa. Teman-teman luar biasa ya. Ini saya belum lihat loh. Nanti kalau ditampilkan semua waktunya tidak cukup, tapi saya lihat kemarin videonya luar biasa semua. Kayaknya ini semuanya jago ya. Editing jago, ngetek videonya juga. Bisa jadi aktor juga ya, luar biasa. Adaptifnya Oke. cepat Mbak. Betul, betul, betul. Benar-benar menerapkan ini ya, nilai-nilai berakhlak. Oke, kita putar lagi sebentar. Ini kenapa nggak muncul? Tadi Mas Pras sudah ini ya sharing terkait learning journal. Mas Pras gimana? Sudah. Mau menampilkan apa mau dilempar? Gimana? Gantian yang Mau lain aja ya Mbak ya, biar ada kesempatan. Bu Susi, kayaknya waktu tadi untuk yang ASN berkompeten itu 2 orang ya Bu ya? Ini kan sudah 2 orang, mungkin lanjut di yang 3 orang Mbak. Oh 3 3 orang ya? orang. Bukan 2 Tadi. orang. Ya, 3 orang. Satu lagi ya. Siap. Silakan Mbak Afika. Ini jadi cewek semua nih. Silakan. Keluar kelompok ini. Izin share screen. Ya, pesarannya ya cuma Apakah sudah terlihat? Tidak ada lab. Kan, ini awalnya Masih login. kayak Mbak Yumni kita tidak janjian. ada dosen dari ITB, Apakah sudah terdengar? teknologi Bandung dan Di layar saya belum muncul Mbak. Masih loading. Sudah Oh ya, muncul? sudah. Sudah Mbak. Apakah suaranya sudah terdengar? Belum. Terus kolega kita yang dari itu agak kelegapan dia menjawab bahwa Belum ada suaranya Mbak. kemudian Caranya gimana ya? Prof itu mengatakan seperti ini, sangat sayang print yang sebesar Kayaknya ada yang bocor di suaranya. nah gitu. Oh iya.
kita Suara Iya, sebelahnya soalnya Mbak pribadi dengan Vika. menjalankan Ada yang bocor ya. Suara apa iya, mohon kokok maaf. bentar. Share soundnya Mbak sekalian. Belum kedengeran suaranya. Dimanapun bertugas, seharusnya Sudah. Oke, memegang sudah. nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli 2021, secara resmi, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values ASN berakhlak dengan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Berakhlak mempunyai akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sudah seharusnya seluruh ASN di Indonesia memegang teguh Core Values ASN sebagai dasar dalam bekerja. Pada kesempatan ini, saya, Syafika Pramunadipta, akan memaparkan core value kompeten dalam konteks riset dan inovasi. Kompeten sendiri didefinisikan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten mempunyai kata kunci kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidang. Sebagai periset di bidang pertanian, saya banyak berkutat dengan penyakit tanaman padi, salah satunya penyakit busuk pelepah padi. Penyakit ini salah satunya disebabkan oleh jamur fusarium. Diketahui telah teridentifikasi 11 spesies fusarium yang berasosiasi dengan penyakit busuk pelepah padi. Tentu, dalam pelaksanaan penelitian, saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saya sehubungan dengan akan banyaknya hal-hal baru yang akan ditemui. Hal ini tentu sejalan dengan kalimat afirmasi kompeten pada core value berakhlak. Menjadi seorang periset tentu tidak terlepas dari publikasi ilmiah yang menggambarkan rekam jejak yang berkaitan dengan kompetensi diri seorang peneliti. Setidaknya 6 publikasi ilmiah sudah mewarnai perjalanan penelitian penyakit busuk pelepah padi. Capaian publikasi ilmiah serta H-index juga acap kali dijadikan acuan untuk menggambarkan keahlian seorang periset. Hal ini tentu sejalan dengan kata kunci kompeten pada core value berakhlak, yakni kinerja terbaik dan ahli di bidangnya. Menjadi pembicara pada forum pertemuan ilmiah, seminar internasional, disease. This disease severity data show that isolate with the potential to produce certain mycotoxin had disease severity and virulence level that were not much different from other isolate that did not amplify the mycotoxin encoding gene. berhasil menjadi presenter terbaik, membantu orang lain belajar melalui asisten praktikum, menjadi bukti telah dilaksanakannya kode etik sebagai panduan perilaku pada core value kompeten. Menjadi seorang periset tentu harus menjadikan kode etik pada core value kompeten sebagai dasar dalam bekerja. Setiap waktu harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta membantu orang lain belajar diharapkan bisa menjadi semangat untuk kemajuan riset pertanian di Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Vika. Luar biasa ya. Benar-benar teman-teman ini sudah menunjukkan periset yang kompeten, tidak hanya dari bidang ilmunya saja, tapi ya saya mau sekalian bertanya juga, kira-kira penugasan dengan bentuk video ini menurut teman-teman relevan nggak? Kira-kira relevan nggak dengan tugas saya sebagai seorang periset? Ada yang mau berpendapat? Satu orang? Boleh? Saya boleh berpendapat ya, Ya, Mbak? silakan Mbak. Ya, menurut saya ini sangat diperlukan ya, Mbak, karena zaman sekarang itu orang itu kalau baca jurnal kurang suka kalau hanya tulisan. Jadi kita tetap butuh media lain untuk menyampaikan apa yang sedang kita lakukan. Kalau dalam bentuk visual mungkin ada yang tertarik, tapi masyarakat kita kan suka lihat video ya. Itulah kenapa TikTok itu bisa cepet banget. Jadi kalau misalkan viral apa kan cepet banget ya. Nah, kebutuhan akan bisa editing video ini sepertinya diperlukan ya Mbak untuk riset ya. Jadi biar distribusi pengetahuannya itu juga semakin lebih mudah.
Ya, betul. Luar biasa sekali ya, Mbak Vika ya. Harapannya juga dengan apa ya, pengetahuan teman-teman terhadap editing video, pembuatan video, mungkin teman-teman bisa mengedukasi masyarakat ya, masyarakat yang susah, kesulitan mengakses publikasi ilmiahnya, mungkin bisa diedukasi lewat video. Mungkin lewat platform teman-teman bisa digunakan untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Luar biasa ya, saya apresiasi teman-teman semua. Terima kasih atas video yang ditampilkan. Untuk penilaiannya nanti setelah seluruh sesi sinkronus selesai, nanti teman-teman bisa mengecek di LMS Collabjar nilai dari masing-masing. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan penugasan tentang videonya. Selanjutnya, saya minta teman-teman untuk menampilkan, mempresentasikan makalah dari hasil analisis teman-teman terhadap layanan riset dan inovasi di BRIN. Nah, tadi masih ada 2 orang ya yang belum terdengar suaranya ya. Jadi di kesempatan ini silakan jika kelompoknya berbeda, ditugaskan untuk teman-teman yang belum terdengar suaranya nih dari mulai review tadi sampai dengan terakhir pemaparan presentasi video. 2 kelompok, mau kelompok yang mana lebih dulu? Kelompok 1, kelompok 2? Mas Adi, mau kelompok 1 atau Mas Pras? Saya kelompok 1. Oh, kelompok Saya 1. kelompok 1. Baik, Oke. mungkin saya yang akan mewakili rekan-rekan semua. Silakan. Izin share. Ya. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami, kelompok 1 ya, subkelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat pembelajaran agenda 2 dengan analisis layanan riset dan inovasi terkait pelayanan sains. Adapun tim kami yaitu Mbak Syafika Pramuna Adipta selaku ketua kelompok, kemudian ada Mas Fajar Erika, kemudian ada Mas Muhammad Iqbal Maulana, ada Mbak Siti Hamidatul Aliyah, dan saya Syarif Prasetyo. Sebelumnya, layanan sains atau ELSA merupakan aplikasi one-stop station berbasis web yang dapat diakses melalui laman elsa.brin.go.id. ELSA merupakan perwujudan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai penyedia layanan infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian nasional, baik sumber daya manusia maupun perangkat lunak dan keras. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, baik untuk pengguna internal maupun eksternal BRIN, dan memanfaatkan infrastruktur. baik, yang saya tampilkan tadi hanya sekilas terkait dengan ELSA ya, sedikit video terkait ELSA, namun dari identifikasi yang kelompok kami lakukan berkaitan dengan layanan sains dan kondisi saat ini. Yang pertama, kami mengidentifikasikan bahwa ketersediaan informasi terkait alat dan spesifikasi serta lokasi laboratorium pada bagian deskripsi di ELSA masih kurang lengkap. Ini artinya kondisi yang diharapkan dari identifikasi ini adalah memastikan ketersediaan informasi terkait alat dan spesifikasi serta lokasi laboratorium dan kontak yang bisa dihubungi pada beberapa peralatan yang belum lengkap tersebut. Jadi kita harus melengkapinya. Kemudian yang kedua adalah tingginya animo masyarakat untuk menggunakan layanan ELSA. Otomatis harapan yang kami inginkan adalah peningkatan kualitas layanan ELSA yang sangat diperlukan. Ini mungkin terkait dengan infrastruktur jaringan, bandwidth, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita temukan hasil identifikasi adalah jumlah teknisi ahli yang sangat terbatas ya. Maka kita membutuhkan
penambahan jumlah ahli sehingga pelayanan di ELSA dapat dilaksanakan secara maksimal dan efisien. Yang keempat, kita memperoleh hasil identifikasi berupa antrian pengguna layanan yang sangat panjang. Maka diperlukan peningkatan SDM operator teknisi dengan periset untuk memutus mata rantai antri yang panjang, karena dikhawatirkan sampel-sampel yang seharusnya ditangani dengan cepat sudah mengalami bias nanti hasilnya. Kemudian hasil kelima dalam identifikasi ini adalah hasil pengujian yang tidak sesuai harapan. Nah, kami berharap adanya verifikasi dan pengesahan hasil layanan oleh periset ahli, peningkatan kompetensi SDM, dan kalibrasi alat secara berkala. Dari seluruh hasil identifikasi tersebut, kami melakukan analisa SWOT yang menyakup terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Secara internal ini, kita mengetahui bahwa kekuatan yang dimiliki dari ELSA ini adalah layanan ELSA dapat diakses online sehingga memudahkan peneliti. Yang kedua adalah BRIN memiliki tenaga ahli yang mumpuni pada bidangnya. Yang ketiga, dukungan peralatan dan teknologi terkini. Yang keempat adalah biaya penggunaan layanan ELSA sudah tersedia sehingga memudahkan peneliti yang mau menggunakan layanan ELSA itu sendiri. Namun, juga tetap memiliki kelemahan. Informasi yang terpampang di website tidak lengkap, jadi masih sepotong-sepotong. Kemudian juga panjangnya antrian menggunakan ELSA ini sangat panjang ya, sangat panjang karena berkaitan dengan jumlah SDM maupun operator yang terbatas. Kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi ajuan lama, sangat lama, membutuhkan waktu. Ini harus dipotong biar lebih cepat sehingga dihasilkan suatu uji yang lebih presisi. Kemudian hasil uji yang tidak sesuai harapan seperti hasil temuan tadi. Namun demikian masih tetap ada peluang untuk meningkatkannya. Yang pertama adalah kepercayaan yang tinggi dari masyarakat secara umum bahwa BRIN sebagai penyedia jasa yang memiliki SDM profesional. Yang kedua, terdapat kebutuhan layanan sains yang tinggi di masyarakat. Yang ketiga, terdapat keinginan berkolaborasi yang tinggi antara masyarakat baik riset maupun akademisi eksternal. Dari peluang ini pun tetap ada ancaman. Yang pertama adalah masih banyak yang menganggap pengajuan layanan melalui ELSA dianggap malah menyulitkan dan bertele-tele. Kemudian yang kedua, panjangnya antrian penggunaan layanan ELSA menyebabkan produktivitas penelitian menurun karena target tidak tercapai. Ini karena sangat lama ya. Yang ketiga adalah jumlah permintaan dan tuntutan kualitas masyarakat semakin tinggi. Nah, strategi perbaikan yang bisa kita lakukan, kita memiliki kekuatan di mana fitur update antrian, perkiraan waktu layanan, perubahan biaya pada laman ELSA agar kepercayaan publik itu meningkat. Kemudian meningkatkan promosi, fasilitas, dan kolaborasi dengan SDM riset BRIN agar permintaan masyarakat dapat terakomodir. Kemudian juga meningkatkan posisi tawar layanan dengan kolaborasi dengan periset unggul untuk saling mempromosikan. Yang keempat adalah terus menambahkan daftar kolaborasi pada layanan ELSA. Ini juga memiliki kelemahan, yaitu peningkatan kualitas SDM, pengelola dan operator layanan perlu ditingkatkan untuk menopang implementasi ELSA dan permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Juga diperlukan verifikasi dan pengesahan laporan hasil uji dari periset operator agar kepercayaan pengguna terhadap hasil uji terjaga. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar periset baik internal maupun eksternal BRIN untuk meningkatkan sebaran informasi setiap layanan dan mengurangi jumlah antrian. Adapun ancamannya adalah anggapan dan citra kurang baik dapat dihadapi dengan promosi pada berbagai lini, mulai dari periset itu sendiri, mengekspos review penggunaan, dan juga alur proses yang transparan. Yang kedua adalah panjangnya antrian dapat dihadapi dengan peningkatan SDM, operator teknisi, dan kolaborasi dengan operator periset. Yang ketiga, meningkatkan jumlah
permintaan dan tuntutan kualitas dengan masyarakat dapat dihadapi dengan kolaborasi dengan operator periset sebagai tenaga ahli yang mumpuni serta penyediaan informasi secara online yang diperbaharui secara berkala. Adapun kelemahan secara eksternal ini, penyederhanaan proses bisnis layanan pengujian dan standar layanan pengujian yang lebih efisien untuk mempersingkat waktu layanan pengujian yang saat ini masih dianggap terlalu lama, menambah fitur komunikasi untuk kolaborasi dalam penggunaan layanan ELSA. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem dan memperbarui informasi pada ELSA secara berkala. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan identifikasi masalah yang ada di institusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pras yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Saya lihat di sini kelompok yang berbeda juga sama ya, karena dari hasil diskusi kelompoknya kedua-duanya mengangkat tentang layanan ELSA. Nah, saya minta kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari kelompok 1 tadi yang belum dibahas oleh kelompok 1. Tapi mungkin ada di kelompok 2. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi. Nanti sebaliknya ya, sesudah kelompok 2 juga kelompok 1 diberikan kesempatan untuk menanggapi. Silakan perwakilan kelompok 2. Oke, mungkin Mbak Susi, saya Silakan, Mbak. dari perwakilan kelompok 2 mungkin ini juga nggak janjian sebenarnya bagaimana kok kita bisa sama mengangkat isunya gitu kan. Sedangkan diskusi kelompoknya juga berbeda gitu. Tapi mungkin ini didasari dengan permasalahan di hati masing-masing kayaknya sama. Jadi kita 10 orang ini kayaknya pemikirannya sama. Masalah baru masuk BRIN 2 bulan tapi langsung menghadapi masalah yang sama. Saya memikirkan masalah yang sama. Dari sisi pemaparan yang diberikan sama Mas Prasetyo, sebenarnya sudah lengkap semuanya, justru lebih mengarah ke mirip banget ke kita, tapi kita dari sisi pemaparan Mas Prasetyo itu sudah jelas gitu untuk alat tidak lengkap, semuanya informasi tidak lengkap gitu. Itu sebenarnya sama persis sama yang kita buat. Cuman mungkin ada penekanan nilai produktivitas mungkin di situ yang dijelaskan lebih detail, tapi tidak ditekankan gitu. Jelasannya ada tapi nggak dibuat. Oh ini untuk produktivitas mungkin seperti itu mungkin Mbak Susi. Tapi dibandingkan dengan kelompok kami sama aja sebenarnya informasinya semuanya sama, isu yang diangkat sama gitu Mbak. Oke, kelompok 1 mau menanggapi? Mas Pras? Baik, izin Mbak Susi. Jadi apa yang Ya. disampaikan oleh Mbak Ana itu tepat adanya. Karena apapun yang terjadi, kita masuk di BRIN dalam waktu 2 bulan itu mencoba mengakses layanan ELSA juga menemukan hambatan-hambatan yang sama. Adapun kami merasa apa yang kita temukan ini juga mungkin dibahas oleh kelompok-kelompok lain di angkatan yang lain. Karena pada intinya kami CPNS BRIN baru ini berupaya untuk mengeksplorasi apa yang ada di ELSA dan juga segala bentuk fasilitas, dan kebetulan yang kami temukan melalui layanan ELSA ini menemukan berbagai macam kendala yang perlu dibenahi ke depannya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Prasetyo dan juga kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kiranya baik hasil analisis maupun strategi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 nantinya boleh menjadi referensi ya untuk perbaikan layanan ELSA ke depan. Kelompok 2 memaparkan sedikit mungkin memperjelas pemaparan dari kelompok 1 atau silakan kalau memang ada informasi yang perlu diulang dipersilakan. Oke, mungkin saya izin untuk memaparkan Mbak Susi. Silakan, Mbak. Sudah terlihat ya, Mbak? Di layar saya masih loading. Oke.
Masih loading ya Mbak Susi? Iya, benar. Ya ini jadi nge-freeze malahan. Bentar. Oke. Control delete. Wah. Kok nggak bisa? Oke. Kalau pakai Google Slide mungkin rekan-rekannya boleh share. Nanti Mbak Ana Saya yang bikinnya paparan. pakai PowerPoint sih Oke. kemarin. Coba saya share ya Mbak Ana ya. Nanti Mbak Ana yang memaparkan gitu. Oh, oke, sip. Bu Ketua. Tidak terlihat ya? Sudah Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mbak Susi atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil makalah kami terkait dengan layanan ELSA yang sudah diangkat juga oleh kelompok 1. Kami dengan kelompok diketuai oleh Dr. Zata Yuni Awanis, beranggotakan Dr. Adi Daryanto, saya sendiri Ana Oktavera, Dr. Apoteker Juleha, dan Dr. Dita Arianti. Next. Oke, tadi sudah secara gamblang ada videonya juga dari kelompok 1 memaparkan tentang ELSA. Prinsipnya sama di sini juga. Saya hanya ingin memperjelas sedikit. Jadi BRIN mempunyai keunggulan untuk mengintegrasikan semua layanan laboratorium dari seluruh pusat riset atau semua laboratorium yang di bawah BRIN. Gitu. Jadi layanan ELSA ini dijadikan sebagai layanan layanan untuk mengintegrasikan fasilitas penelitian tersebut. Next. Oke, kondisi saat ini seperti juga tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1, kondisi atau gambaran terkini dari layanan ELSA kami memfokuskan ke 3 poin, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas peralatan. Jadi masih adanya kekurangan sistem dokumentasi daftar peralatan laboratorium di platform ELSA yang membuat akhirnya para peneliti atau para periset ini bertanya dulu ke laboratorium terkait atau ke manajemen gedung apakah tersedia alat ini atau tidak. Gitu. Ternyata tersedia tapi tidak ada di platform ELSA-nya gitu. Jadi ini memakan waktu untuk para peneliti, membuang-buang waktu peneliti lah ibaratnya untuk mendata secara pribadi alat-alat yang tersedia di laboratorium BRIN. Walaupun sudah ada layanan ELSA, tapi tidak semuanya tersedia di platform tersebut gitu. Yang kedua, keterbatasan teknisi. Keterbatasan teknisi ini menyebabkan penundaan dalam proses analisis di mana ada beberapa alat yang tidak diizinkan untuk peneliti menggunakannya, akan tetapi disediakan teknisi ahli untuk menganalisa atau untuk menggunakan alat tersebut gitu kan. Jadi dengan keterbatasan jumlah teknisi ini menyebabkan terjadi perlambatan proses analisa yang akhirnya menghambat kepada produktivitas. Ini kita masukkan kepada poin ketiga sebagai penurunan produktivitas di mana kombinasi dari 2 poin di atas karena belum maksimal akhirnya menurunkan produktivitas peneliti. Next. Hal-hal yang kita inginkan untuk ditingkatkan pada pelayanan ELSA ini, pertama tentunya peningkatan informasi dan komunikasi, jadi memastikan ketersediaan informasi peralatan secara akurat dan mudah diakses dengan segala macam fitur yang diinginkan, mulai dari alamat laboratorium, kontak,
atau apapun yang berhubungan dengan informasi alat tersebut. Terus membangun komunikasi efektif antara pengelola dengan peneliti, di mana pengelola ini harus sering berkomunikasi dengan peneliti tentang alat-alat yang sering mereka pakai atau alur kerja dari tipe-tipe riset gitu, Mas. Jadi kadang-kadang ada alat yang misalnya di laboratorium A dan ada alat yang di laboratorium B, akan tetapi ada peneliti misalnya dari peneliti laboratorium C menggunakan alat kedua laboratorium tersebut, tapi tidak bisa berjauhan gitu. Jadi ini kan untuk kalau dikomunikasikan dengan baik, tentunya para manajemen gedung atau manajemen ELSA sendiri itu akan menyediakan satu alat khusus untuk laboratorium C gitu, seperti itu. Yang kedua, hal yang perlu ditingkatkan yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga teknis. Ini penting karena tadi juga sudah dijelaskan alat-alat yang tidak bisa digunakan sendiri oleh peneliti itu harus menggunakan tenaga ahli. Akan tetapi tenaga ahli di sini kebanyakan juga dari penelitinya. Jadi mungkin tidak disediakan teknisi atau staf teknis yang ahli, tapi non peneliti gitu. Jadi kalau dia teknisi ahlinya itu juga peneliti, otomatis pribadinya dia sendiri pun juga punya tugas atau punya analisa yang harus dia kerjakan, dan dia secara alami kan pasti mendahulukan kepentingan pribadinya. Kalau urusan analisa mungkin seperti itu, tapi dengan keterbatasan teknisi ini akhirnya menghambat, dan kita juga pengen ada pelatihan tenaga teknis ini dari yang tadinya tenaga ahlinya itu peneliti, mungkin ada staf teknis yang bukan peneliti gitu, khusus hanya untuk operator dan bisa menganalisa mungkin taraf SDM-nya menyerupai gitu. Terus yang ketiga itu evaluasi layanan. Jadi semua layanan yang diberikan oleh ELSA ini harus dievaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahannya dan untuk juga bisa dijadikan sebagai perbaikan dan pengembangan layanan ELSA. Next. Nah, dari masalah ini kita menganalisa dengan metode SWOT, kekuatan, kelemahannya, peluang dan ancamannya, di mana untuk kekuatan pertama integrasi laboratorium oleh BRIN ini kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi lain, integrasi laboratorium. Yang kedua kemudian akses ke berbagai laboratorium melalui platform ELSA. Untuk kelemahannya masih ditemukan beberapa peralatan yang belum terdokumentasi dengan baik. Tadi juga sudah dijelaskan dan kurangnya jumlah tenaga teknisi. Untuk peluang peningkatan dokumentasi ketersediaan alat. Jadi semua alat-alat baik peneliti yang sedang menggunakan dia sadar kalau alat itu belum ada di ELSA, mungkin dia langsung komunikasikan, dia foto, langsung komunikasikan ke manajemen gedung, oh ini alat belum masuk ke manajemen ELSA atau belum masuk ke platform ELSA. Jadi tinggal ditingkatkan, peneliti pun juga harus bertindak aktif ke manajemen gedung. Terus potensi untuk melatih dan mengembangkan skill tenaga teknis. Ini juga penting, potensi ini juga bisa membuka lapangan kerja juga bagi teman-teman yang sebelumnya dia tidak berkesempatan untuk jadi peneliti, tapi dia lebih senang menganalisa gitu. Jadi kita kembangkan tenaga teknis seperti itu. Yang terakhir itu untuk ancaman, potensi berkurangnya produktivitas penelitian adalah ancaman pertama, karena dengan target kinerja yang dibebankan kepada peneliti itu harus meningkatkan produktivitas peneliti sebenarnya, akan tetapi dengan layanan ELSA, kekurangan dari layanan ELSA ini kemungkinan besar juga bisa menurunkan produktivitas peneliti. Yang kedua, potensi berkurangnya minat peneliti untuk mengakses layanan ELSA, jadi terkesan percuma jadinya, wah udah ada layanan ELSA tinggal lihat di ELSA, tapi kalau penelitinya sudah ya dicapek-capek dicari tapi ternyata nggak ada, ya mending saya nanya ke manajemen gedung gitu, seperti itu. Yang ketiga, potensi berkurangnya kepercayaan peneliti terhadap layanan ELSA. Jadi tiga ini tentunya menjadi ancaman
penting menurut kami yang perlu dicari solusinya gitu. Selanjutnya, next. Oke, strategi peningkatan layanan Elsa, kami berikan 6 strategi peningkatan. Pertama yaitu evaluasi sistem dokumentasi dan informasi. Tadi juga sempat disinggung, jadi ketika dokumentasi dan semua informasi dievaluasi dengan baik dan juga dilakukan komunikasi baik peneliti dan manajemen gedung itu terjalin komunikasinya dengan baik, tentunya semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sendiri itu tersedia di layanan Elsa. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan tenaga teknis. Tadi juga sudah sempat saya singgung, tidak hanya peneliti sendiri, tapi kita juga harus ada staf ahli atau operator ahli yang bukan teknis, yang bukan peneliti, yang bisa mengoperasikan alat tersebut dan kita kembangkan dan kita perbanyak sumber dayanya sehingga misalnya tidak lama antriannya ketika dipakai ketika dia menganalisa. Terus optimasi layanan Elsa, sebenarnya ini maaf salah ketik ini optimasi layanan Elsa. Jadi layanan Elsa itu harus kita optimalkan jadi dari semua sisi fiturnya, dari sisi fitur platformnya seperti tadi sudah saya sebutkan, alamat, keterangan laboratorium, atau mungkin misalnya alatnya yang saya alami sendiri ketika saya misalnya nyari contoh satu alat, saya ketik, tapi tidak semua keluar gitu. Tapi kalau kayak saya ketik pakai bahasa Indonesia, misalnya saya ketik pakai bahasa Inggris tidak semua keluar, saya ketik pakai bahasa Indonesia yang bahasa Inggris nggak keluar gitu. Jadi terjadi kebingungan gitu dalam pencarian alat tersebut. Terus penyediaan sumber daya tambahan baik alat maupun sumber daya teknis itu juga sangat penting sekali karena sumber daya alat ini juga bagi saya yang di riset perikanan itu banyak alat yang tidak tersedia gitu di BRIN, terutama di home base saya sendiri di Cibinong. Jadi nggak banyak banget yang tidak tersedia atau seperti tadi ada alatnya di lab A atau alatnya di lab B, sedangkan saya harus mengkomunikasikan dalam waktu yang cepat. Saya harus melihat, contohnya saya harus menghitung sel darah, misal saya menghitung sel darah di lab A, saya harus melihat struktur selnya itu di lab C gitu. Tapi lab A dan lab C itu sekitar 30 menit gitu misalnya kan jalannya, atau harus dulu keluar gitu, harus dulu izin segala macam, itu kan membutuhkan waktu yang efeknya juga tidak bagus untuk penelitian kita gitu. Yang terakhir evaluasi dan pelaporan kemajuan. Jadi semua yang kita misalnya terjadi perubahan atau apapun itu ada apa terjadi perubahan, terjadi adanya misalnya ide, apapun yang ada di layanan Elsa itu harus dievaluasi mungkin secara periodically, setiap sebulan sekali, apakah ini sudah diperbaiki apa belum, apakah ini masih terjadi kesalahan, mungkin seperti itu. Ini terakhir, terima kasih banyak dari kami. Mudah-mudahan bisa menambah informasi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana dan juga kelompok 2. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil analisis dan juga strategi yang perlu digunakan untuk peningkatan layanan Elsa sendiri. Nah, untuk kelompok 1, silakan untuk memberikan tanggapan. Satu orang. Ada yang perlu ditanggapi atau sudah cukup jelas nih yang dipaparkan oleh kelompok 2? Tadi sudah cukup komprehensif ya pemaparan dari kelompok 2 terkait permasalahan di layanan Elsa sendiri, kemudian strategi untuk perbaikannya. Dari kedua kelompok tadi sudah ini ya hampir sama ya sebenarnya hasil analisanya ya, karena mengalami secara bersama-sama, dan harapannya dari strategi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman ini dapat menjadi masukan berarti ya, masukan penting untuk para operator dari layanan Elsa sendiri, sehingga ke depan akan ada perbaikan
yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, terima kasih untuk paparan penugasannya. Kita lanjut. Kita masih ada sisa waktu, ternyata tinggal 15 menit ya sisa waktunya. Oke, secara cepat saja kita membahas sedikit sebelum selesai. Mungkin ada sesi diskusi sedikit. Baik, tadi teman-teman sudah memaparkan banyak penugasan ya. Itu termasuk juga tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman sebagai periset. Banyak tantangan yang harus kita hadapi di era sekarang ini, terutama disrupsi teknologi, di mana perkembangan teknologi sudah cukup berkembang pesat ya, luar biasa ya, terkait AI, cyber security, sosial media, big data, dan analisis, kemudian digitalisasi di lingkungan pelayanan publik di instansi pemerintahan. Nah, untuk perubahan lingkungan strategi sendiri memang tidak bisa dihindari ya, perubahan sosial ekonomi masyarakat disertai ya mungkin sampai saat ini literasi publik di sini dikatakan sudah meningkat, namun kita melihat sendiri sepertinya literasi publik di negara kita masih cukup berada di ini ya, di tingkatan yang belum naik ya, belum dikatakan lebih meningkat. Kemudian perubahan lingkungan strategi selanjutnya, kerusakan lingkungan akibat pembangunan secara masif, di mana kerusakan ini mengakibatkan perubahan iklim serta aktivitas industri yang berbasis eksploitasi alam. Ini masih sering kita jumpai ya. Kemudian diperlukan adaptasi ini untuk mencapai harapannya pembangunan tujuan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian perubahan lingkungan strategis yang selanjutnya, di mana negara-negara di dunia ini menghadapi persoalan global, yaitu keamanan dan perdamaian dunia seperti terorisme, radikalisme, konflik, dan juga peperangan ya, yang dialami di belahan negara yang lain. Nah, tantangan lingkungan strategis ini ada VUCA. VUCA ini akronim dari Vitality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Nah, istilah VUCA sendiri ini saya nggak, kalau di teman-teman nanti bisa sharing ya, apakah pernah membahas tentang VUCA sendiri. Nah, VUCA ini dimuncul dari teori kepemimpinan Warren Bennis dan Bert Nanus pada tahun 1980-an, di mana VUCA ini menggambarkan situasi politik keamanan yang berubah cepat di era 1990-an, namun masih sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di mana volatility ini yang berarti perubahan dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil dan tidak terduga, seperti yang sudah kita alami ya. Tidak ada yang memprediksi bahwa di tahun 2020 itu menjadi tahun terburuk ya, yang hampir dialami oleh semua sektor usaha di seluruh dunia. Kemudian uncertainty, di mana ketidakpastian ya, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian complexity, di mana dunia modern saat ini lebih kompleks, lebih rumit dari sebelum-sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis, kemudian situasi-situasi yang diperumit oleh kepemimpinan para pemimpin dunia saat ini. Kemudian ambiguity, di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami, sehingga setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan juga persepsi. Nah, Bob Johansen ini dari Institute for the Future mengadaptasi VUCA ini, dibuat VUCA Prime, di mana V ini yang awalnya volatility diubah menjadi vision, kemudian uncertainty diubah menjadi understanding, kemudian complexity diubah menjadi clarity, kemudian ambiguity ini diubah menjadi agility. Di mana vision ini harapannya untuk menghadapi perubahan atau situasi yang tidak menentu, seorang pemimpin memerlukan visi, di mana visi ini akan memproyeksikan diri ke masa depan, sehingga
kita tidak terperangkap pada kekhawatiran, pada ancaman-ancaman perubahan yang terjadi. Kemudian U-nya ini sebagai bentuk menjawab dari uncertainty, di mana understanding ini pemahaman untuk mengatasi sebuah ketidakpastian. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami dulu masalah yang kita hadapi, baru kemudian kita dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, untuk mengerti kemampuan diri, di mana kita dapat mencari cara yang sesuai dengan kapabilitas kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian clarity ini untuk menghadapi si complexity tadi ya. Jadi clarity ini untuk menghadapi kerumitan, seorang pemimpin itu perlu kejelasan. Di mana dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas itu perlu dan dibutuhkan membantu tim, terutama organisasi. Sehingga melalui komunikasi yang jelas ini diharapkan adanya dorongan kolaborasi atau kerjasama, sehingga tim dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cukup cepat. Agility ini ketika terjadi sebuah keraguan di ambiguity, maka seorang pemimpin itu perlu ketangkasan, perlu bergerak cepat menghadapi perubahan, menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah, sehingga diperlukan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan juga ketangkasan, di mana kita perlu merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depan dan bersiap untuk menghadapi perubahan. Nah, VUCA dan juga Bani, istilah VUCA ini sepertinya sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi perkembangan dunia saat ini, di mana sejak tahun 2000 sudah ada perubahan iklim, kemudian di 2020 ini kita bergulat dengan COVID-19, sehingga ahli futurologi Amerika si Jamais Casio dia menciptakan nama Bani sebagai model yang memberikan makna sebenarnya ini untuk membantu para pemimpin bisnis untuk mengelola situasi, pemimpin perusahaan, bagaimana mengelola situasi yang kacau dan mengembangkan cara untuk mengelolanya dengan lebih baik. Cuman kami pikir untuk tantangan lingkungan strategis yang dijabarkan oleh VUCA dan Bani ini masih cukup relevan untuk diambil oleh organisasi pemerintahan juga untuk perbaikan ke depan. Nah, VUCA dan Bani ini serupa, namun ada beberapa hal yang berbeda. Pada kerangka VUCA sendiri, dia berfokus pada tantangan lingkungan bisnis dan kebutuhan serta kemampuan untuk beradaptasi. Sedangkan pada Bani sendiri, dia berfokus pada pendorong perubahan serta inovasi-inovasi. Jadi dia butuh lebih banyak inovasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak terduga. Jadi kalau untuk VUCA digunakan oleh bisnis untuk mengembangkan rencana strategis yang dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan. Sedangkan untuk Bani sendiri digunakan oleh dunia bisnis untuk mengidentifikasi tren yang akan muncul dan juga kira-kira peluang inovasi yang bisa dilakukan oleh dunia usaha sendiri untuk menghadapi tren-tren yang muncul serta perubahan di masa yang akan datang. Itu sekilas VUCA dan Bani. Mungkin video berikut masih relevan juga dengan tantangan lingkungan strategis. Silakan teman-teman untuk menyimak dan mungkin jika masih ada sisa waktu di akhir video bisa memberikan tanggapan. Dunia di tahun suaranya terdengar? Tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius.
titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan. Rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Baik, rekan-rekan, dari narasi yang dipaparkan oleh Si Najwa Shihab tadi ya, dan juga tantangan global di mana VUCA, perubahan yang terjadi setiap saat, lalu kemudian tantangan yang digagas oleh Bani, di mana perubahan tidak terprediksi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, sementara kita dituntut untuk terus berinovasi, mengeluarkan ide-ide untuk inovasi. Saya kira hal tersebut dan juga kaitannya dengan video tadi, teman-teman sebagai seorang ASN dan juga terutama sebagai periset nih, apa yang ingin ditanggapi. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan 2 orang deh untuk memberikan tanggapan. Waktu kita tinggal
sedikit. Silakan. Saya Mbak Susi. Ya, Mbak Leha, silakan. Ya, ini karena sudah mau libur ya Mbak ya. Jadi tanggapan saya singkat. Mungkin sebenarnya melihat dari paparan Bina Najwa Shihab terkait dengan 2050 akan apa yang terjadi, saya jadi berpikir simpel aja. Mungkin kita perlu memilih pemimpin itu tidak hanya yang pro demokrasi, tapi juga kita memilih pemimpin yang pro biodemokrasi. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan orang, namun juga mementingkan kepentingan alam yang itu kan saling berkaitan dengan manusia. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, luar biasa Mbak Leha ya. Pemimpin akan menentukan ya apa yang akan terjadi dari masa depan negeri ini. Oke, selanjutnya yang kedua, siapa yang memberikan tanggapan? Boleh saya, Mas Mbak. Iqbal, silakan Mas. Ya, sebelumnya mungkin menanggapi yang Mbak Juleha tadi. Masalahnya untuk pemimpin belum ada satu partai pun yang partai hijau, Pak. Partai yang mengkampanyekan, yang mengangkat isu-isu lingkungan dalam kampanyenya. Terus kemudian tanggapan saya untuk video tadi ada satu kata kunci ya. Bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah, terutama sebagai ASN, preset, kita memberi masukan-masukan kepada pejabat-pejabat kita melalui hasil riset-riset kita supaya ya tadi dari VUCA Prime tadi supaya pemimpin kita bisa understand clear kira-kira apa yang akan terjadi dan punya visi yang jelas berdasarkan saintifik gitu. Dan saya kira secara kelembagaan BRIN udah memfasilitasi ya salah satunya seperti ada pendanaan pusat kolaborasi riset di mana harapannya ketika pemerintah butuh jawaban atas suatu permasalahan bisa mencarinya di pusat kolaborasi riset tersebut. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, luar biasa ya. Dengan punya periset-periset yang handal, yang kompeten seperti teman-teman, saya rasa tantangan yang dikemukakan baik di VUCA maupun BANI, serta dikemukakan oleh Najwa Shihab, dapat kita atasi bersama-sama ya. Harapannya semoga kita dapat menjadi lebih baik lagi ke depan, menghadapi tantangan-tantangan dengan mampu beradaptasi, mampu adaptif, dan juga kompeten. Harapannya teman-teman nih mampu menginternalisasi, mengaktualisasikan, dan menghabituasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya, terutama sebagai seorang periset ya. Nah, di sini saya sedikit menampilkan, sebentar, kok muncul video tadi. Terlihat ya, teman-teman ya. Ya, jadi agenda 2 yang sudah kita pelajari ini, kalau dianalogikan sebagai sebuah pohon, nah berorientasi pelayanan ini merupakan bibit yang menumbuhkan benih-benih. Nah, bibit tersebut itu harus dipahami dengan baik agar kelak dapat menghasilkan manfaat yang lebih baru, menumbuhkan tentu bibit generasi yang baru. Tentu pohon yang baik, pohon yang sehat ditentukan juga oleh bibit yang sehat. Nah, kemudian dari bibit ini diperkuat dengan akuntabel dan juga kompeten. Memperkuat dengan akuntabel dan kompeten ini diibaratkan sebagai batang utama yang menopang nilai-nilai dasar lainnya. Nah, kemudian yang ditopang di sini dan kemudian perlu ditingkatkan yaitu nilai harmonis, nilai loyal, di mana dalam bertumbuh untuk diharapkan teman-teman dapat mengatasi berbagai masalah dan juga menghadapi tantangan dalam menghadapi nilai-nilai yang di sini. Jadi dari harmonis, dari loyal, adaptif, dan kolaboratif ini harapannya pohon ini dapat terus bertumbuh, beradaptasi dengan cuaca, beradaptasi dengan musim, kemudian berkolaborasi, saling bekerja sama satu dengan yang lain, kemudian menjaga hubungan yang baik satu dengan yang lain, dan juga loyal, di mana setia terhadap instansi, setia terhadap organisasi. Ketika pohon ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan kokoh, ditopang oleh semua nilai-nilai ini, diharapkan pohon ini dapat bertahan, dapat melalui berbagai perubahan-perubahan, berbagai kondisi cuaca.
Nah, harapannya teman-teman setelah mempelajari agenda 2 ini, teman-teman juga dapat berdiri kokoh seperti pohon ini sebagai seorang ASN, sebagai seorang periset untuk menghadapi tantangan tadi, tantangan perubahan-perubahan dunia yang cepat terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Harapannya teman-teman menjadi ASN, menjadi periset yang tidak hanya berdiri kokoh, namun dapat membagikan nilai-nilai ini di lingkungan sekitar teman-teman dengan bermanfaat bagi masyarakat maupun orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Nah, keterkaitan agenda 1 yang sudah teman-teman pelajari, kemudian agenda 2 yang sebentar lagi selesai ini dan juga agenda 3 yang mungkin besok akan dipelajari oleh teman-teman, ini keterkaitannya diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Bangunan ini untuk pembentukan karakter PNS, karakter ASN, karakter teman-teman sebagai seorang abdi negara. Di mana agenda 1 ini sebagai sebuah pondasi. Sikap perilaku bela negara ini menjadi sebuah dasar atau pondasi ini dibangun paling awal. Itulah mengapa di agenda 1 teman-teman belajar sikap perilaku bela negara. Jadi dengan sikap perilaku bela negara ini diharapkan ini menjadi kekuatan utama dari tegaknya sebuah bangunan. Sehingga dengan pondasi karakter-karakter yang sudah teman-teman pelajari di agenda yang pertama, harapannya ini menjadi pondasi yang kuat bagi teman-teman untuk dapat menerapkan nilai-nilai lainnya. Kemudian untuk nilai-nilai dasar PNS ini diibaratkan sebagai sebuah pilar. Nah, sebuah bangunan ini sebuah pilar ini tidak akan kuat, tidak akan lengkap apabila tidak ada atap ini sebagai pelindungnya, sehingga ini saling berkaitan. Jadi pilar-pilar ini menopang sebuah bangunan agar tidak roboh, kemudian atap-atap ini menjaga sebuah bangunan, sehingga diharapkan dengan kedudukan dengan nilai-nilai dasar yang sudah teman-teman pelajari itu menjadi pilar bagi teman-teman yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang ASN. Kemudian kedudukan dan peran PNS ini menuju smart governance ini menjadi atap pelindung. Harapannya sudah ada pondasi, sudah ada tiang. Namun kalau tidak ada atap, ya tidak ada yang melindungi seisi gedung ini. Sehingga harapannya dengan adanya agenda 3 ini, maka teman-teman akan mampu mempelajari, mampu memahami dengan baik kedudukan teman-teman dan juga peran teman-teman sebagai seorang ASN dengan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Nah, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ini adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Teman-teman tidak cukup hanya belajar agenda 1 saja, atau tidak cukup hanya belajar agenda 2 saja, atau agenda 3 saja. Tapi ini satu kesatuan yang harus teman-teman pelajari secara bersama-sama, secara berkesinambungan. Nah, rumah ini akan menjadi hampa jika tidak ada isinya. Artinya, ya, ketiga agenda ini harus ada penghuninya, harus ada orang-orang yang mampu untuk merawat dan menjaga rumah ini. Nah, orang-orangnya itu siapa? Penghuninya itu siapa? Teman-teman sekalian. Jadi harapannya teman-teman dengan mampu merawat, mampu menjaga apa yang menjaga kokoh bangunan ini, harapannya teman-teman dapat menjadi ASN yang profesional, ASN yang berkarakter, ASN yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, berdiri kokoh, dan juga bermanfaat bagi sesama. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah selesai, saya minta satu orang saja untuk merecap kira-kira apa yang teman-teman peroleh pada sesi sinkronus yang kedua ini. Ketua angkatan deh, biar cepat. Oh, tadi Mbak Yumni sudah open mic ya? Mbak Yumni tadi sudah open mic ya? Oh, bukan. Saya ketua kelas, Mbak. Saya tunjuk aja ya. Oh ya, ketua kelas. Silakan Mbak Ana. Menunjuk diri sendiri juga boleh. Oh, enggak. Tadi udah ngomong panjang lebar soalnya waktu presentasi. Ya. Saya tunjuk Mbak Dita, kayaknya dari tadi belum ada suara. Ya, silakan Mbak Dita menutup sesi perjumpaan kita di sinkronus yang kedua ini. Siap, terima kasih Mbak Susi, Mbak Ana. Tadi analog yang saya tancap di hati itu waktu analogi pohon agenda 2 gitu ya Mbak. Jadi dasarnya kita harus berorientasi pelayanan ketika kita
dengan tulus memberi pelayanan dengan baik, kemudian dengan adanya batang yang kokoh, kita punya kompetensi yang kuat, kemudian sifat akuntabel, sehingga akan mewujudkan adaptif, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Itu kemudian adanya keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, di mana kita belajar mengenai sikap perilaku bela negara, mencintai negara, kemudian adanya nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian nanti selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS menuju smart government. Dan adanya 3 ini seperti rumah yang akan menghuni adalah kita semua. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yumni, Mbak Dita. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dita. Baik, rekan-rekan sekalian. Kita sudah di penghujung sesi. Terima kasih atas partisipasinya. Teman-teman sudah cukup aktif. Tadi mulai dari sesi diskusi, kemudian memaparkan sharing pengalaman, sharing knowledge dari mulai awal tadi hingga pembelajaran ini hampir selesai. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf banyak kurang-kurangnya. Semoga teman-teman bisa sukses terus. Masih ada agenda 3 menunggu di depan mata. Semoga segala tugas-tugas apa yang sudah menjadi jadwal dari teman-teman dapat teman-teman ikuti dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran agenda 2 pada sesi klasikal di Bumi Wiyata nanti. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan? Saya berikan kesempatan. Tidak ada? Pertanyaan mungkin tidak ada Mbak, cuman kami juga mengucapkan terima kasih kembali buat Mbak Susi yang sudah menemani kami dari untuk Sinkronus 2 ini. Walaupun tugasnya banyak, tapi alhamdulillah kami jalani dengan baik dan juga enjoy juga. Di kelas juga luar biasa, happy karena kita sangat aktif sekali bertanya dan menjawab. Mohon maaf dari kami kalau banyak dari kami yang salah-salah kata, salah-salah jawab gitu mungkin. Jadi kalau ditanya learning journal atau rekap itu hanya di ujung-ujung saja biasanya kita yang ingat gitu. Maklum lah Mbak udah mau angka 4 gitu kan. Jadi jadi tidak ingat sama sekali. Jadi kita minta maaf. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Susi sehat selalu, insya Allah. Ya, terima kasih. Saya juga sangat bersyukur ya punya teman-teman, punya kenalan baru nih, teman-teman CPNS di Angkatan 4 kelompok D ini. Saya mohon maaf, saya sudah melewati jam, sudah lewat 13 menit. Selanjutnya silakan teman-teman beristirahat. Sebelum berakhir, boleh minta sesi foto? Oke. Kita pose sebebas-bebasnya. 2 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Ih, tangan saya nggak bisa pose ini. Soalnya ini nekan tombol. Mbak Okti boleh bantu Mbak Okti? Iya Mbak Sus. Oke, bentar. Oke, screenshot Saya ya. ini dulu. Bentar, sudah. Oke. Maaf ya. Posenya gimana teman-teman? Gini. Bela negara. Tangan apa nih? Tangan? Kanan, Mbak. Kanan. Oke, Kanan, Mbak. siap. Kanan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Pose bebas nggak ada nih? Ayo mau pose bebas? Hai. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Mbak Okti. Teman-teman terima kasih ya. Sampai Terima kasih, jumpa. Mbak. Selamat Terima beristirahat. kasih Mbak Sama-sama, Susi. Mbak. Bye. Selamat Banyak. beristirahat. Pamit. Sampai Sehat-sehat. jumpa lagi. Selamat happy Ya. long weekend ya, Mbak. Oh iya, happy long weekend teman-teman. Happy.